ada 237 jalur tikus antara perbatasan Indonesia Malaysia yang bisa dilewati. Ada yang sakit cedera nggak ini? Ada yang cedera nggak yang cewek-ceweknya? Bajumu pakai. Udah 15 juta, belum tiket pesawatnya, udah 20 juta, utang loh Pak saya. Lokasi strategis dan dekat dengan negara tujuan menjadikan Kabupaten Asahan jalur primadona oknum pelaku penyelundupan pekerja migran ilegal. Di awal tahun 2022, gelombang pengiriman pekerja migran ilegal semakin masif ditemukan aparat gabungan. Ini adalah salah satu perjuangan para calon pekerja migran ilegal yang ditemukan kandas dalam kondisi penuh lumpur. Salah satu pekerja migran ilegal bahkan menangis minta dipulangkan. Kenapa? Loh iya. Ya balik memang kalian. Balik. Seorang pekerja migran ilegal menuturkan kejadian malam itu hingga ia beserta pekerja migran lainnya terjebak lumpur. Ya saya nggak tahu di hutan-hutan itu. Terus? Ya udah saya renang aja di lumpur. Ibu nggak takut gitu? Ya takut lah, tapi kawan-kawan ayo terus semangat. Malam. Ya udah ini sampai saja. Itu karena apa? Ya, karena tambang. Oh ditarik gitu Bu dari lumpur-lumpur itu ya? Dan Lanal Tanjung Balai mengatakan, proses pengiriman pekerja migran ilegal dinilai sangat berisiko tinggi dan berbahaya. Kita dukungan dari patroli kita, ada yang dari Posal Tanjung Tiram dan juga dari Pol Air untuk mengamankan dari laut karena memang lebih mudah untuk mencapai kapal tersebut dari laut. Nah, dalam prosesnya ini ternyata ya kita juga cukup tertolong ya Pak ya, karena pada saat jam 4.30 itu kondisi sudah mulai pasang. Pertolongan sudah dapat, ada beberapa PMI itu yang memang sudah terjebak karena mungkin mereka juga tidak terlalu tahu bagaimana menghadapi situasinya. Ada yang mungkin sudah terjebak sebatas dada, bahkan ada yang sebatas dagu. Karena kondisi lumpur di daerah pasang surut itu bisa seperti lumpur isap, Pak. Jadi semakin dia meronta, semakin panik, dia akan semakin terbenam. Meningkatnya jumlah pengiriman pekerja migran ilegal juga menjadi catatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan hasil pendataan BP2MI Sumatera Utara, di awal tahun 2022, 300 pekerja migran Indonesia telah dicegah berangkat ke Malaysia karena dinilai ilegal. Untuk data kasus pencegahan calon pekerja migran Indonesia korban ya penempatan ilegal sampai dengan tahun 2022, 2021, tahun 2021 dan 2022 itu sampai dengan 796 kalau kita hitung ya dari pendataan yang telah kita lakukan terakhir ini seperti itu. Dan itu apakah terbagi memang itu masuk semua atau masuk dan keluar? Itu masuk dan keluar, baik itu masuk dari perairan Malaysia ya, negara tetangga kita, kemudian juga yang mau keluar ke Malaysia melalui titik perairan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pelan. Dan apa yang menyebabkan masih tingginya minat pekerja migran asal Indonesia berangkat melalui jalur tikus? Menurut staf khusus Kementerian Tenaga Kerja Dita Indahsari, ada beberapa faktor yang dinilai masih menjadi penyebab maraknya pekerja migran Indonesia berangkat melalui jalur tikus. Pertama, negara penempatan itu memang banyak yang menempatkan TKI kita tuh favorit. Jadi khususnya untuk pekerja domestik, ya rumah tangga, umumnya rata-rata mereka senang dengan TKI kita, dengan CPNI kita, karena lebih bersih, ya, lebih sopan, sehingga di dalam rumah tangga itu bisa lebih aman. Nah, karena daya tariknya besar, jadi itu
Anak-anak ini pun melihat ini peluang. Yang kedua, rata-rata pendidikan CPMI kita rendah, SD, SMP. Kalau mereka di Malaysia, mereka bisa dapat gaji 5 juta, di Singapura 5 juta, di Hong Kong, Taiwan 9 juta, 10 juta. Di Indonesia dengan pendidikan serendah itu, SD, SMP, kecil kemungkinan mereka mendapatkan gaji sebesar itu. Dita mengatakan, data dari Kementerian Tenaga Kerja hingga kini jumlah pekerja migran Indonesia ilegal mencapai 4,4 juta dari 9 juta pekerja migran. Dari 9 juta tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, yang bekerja di luar negeri, 4,6%, 4,6 jutanya legal, sisanya ilegal. Sekitar 4,4 juta Ilegal. Iya, jadi hampir 50-50 hampir ya, 45-50. Dan inilah jawaban mengapa pengiriman pekerja migran ilegal marak terjadi. Ada 237 jalur tikus antara perbatasan Indonesia-Malaysia yang bisa dilewati. Itu yang tikus, belum yang gajah ya, yang maksudnya jalur yang memang besar. Kementerian Tenaga Kerja berharap pekerja migran Indonesia bisa bekerja secara legal dengan mempermudah pengurusan secara online. Sekarang kita permudah dengan semua dokumennya online. Jadi tidak perlu dokumen manual, sekarang semua dokumennya online, perjanjian kerjanya online, anak bisa membaca di smartphone, lalu kalau dia setuju dia tanda tangan, kalau dia nggak setuju ya dia nggak usah tanda tangan. Gitu. Jadi tidak perlu harus selalu datang ke Dinas Tenaga Kerja. Jadi kita berusaha mempermudah proses penempatan, termasuk proses pembuatan paspor. Itu dipercepat di imigrasi, jangan lama-lama dan jangan dikenakan biaya yang melebihi yang seharusnya. Supaya bahkan kan bisa buat paspor online. Nah, supaya si anak ini tidak merasa jalur prosedural itu memberatkan. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya pengiriman calon pekerja migran secara ilegal. Dan mampukah upaya tersebut menekan penyelundupan pekerja migran?